Halo teman-teman, berbicara yang namanya katanya kebahagiaan. Gimana sih caranya, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan? Itu sebenarnya sebuah pertanyaan yang sering saya tanyakan sama diri saya sendiri. Ada satu rumus yang menjadi salah satu referensi yang saya pegang sampai hari ini. Rumusnya sebenarnya tentang kebahagiaan itu sendiri yang sebenarnya memberikan kekuatan hati kepada kita tuh teman-teman ya. Rumusnya adalah apa katanya? Rumusnya adalah katanya S katanya plus C plus V sama dengan H. Nah maksudnya apa nih? S itu adalah set point in our brain, plus C itu adalah condition of living, plus V itu voluntary choices, itu sama dengan happiness katanya. Jadi mari kita bahas satu-satu di sini teman-teman sekalian. Jadi S sebagai set point in our brain artinya mindset atau cara pandang kita. Katanya cara pandang kita terhadap hidup, terhadap dunia ya, terhadap banyak hal, terhadap pekerjaan kita, terhadap apapun juga apa yang kita lakukan, itu dia berkontribusi kurang lebih sekitar 48% daripada kebahagiaan kita. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya. Jadi cara pandang kita. Jadi ketika kita punya cara pandang yang melemahkan hati, ya otomatis kontribusinya jadi lebih sedikit. Tapi ketika kita dipenuhi dengan cara pandang yang menguatkan hati, maka kontribusinya akan lebih besar. Nah, 48% itu udah nggak main-main teman-teman, itu udah nilainya gede sekali. Nah, ditambah lagi dengan yang namanya kalau istilahnya V itu adalah voluntary choices, adalah keputusan yang kita ambil secara sukarela hari ini. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalaupun dulu pernah mengambil keputusan yang buruk, tapi kalau saya bersedia untuk memutuskan hari ini mengambil sesuatu yang mendekatkan saya kepada sebuah kenyamanan gitu ya, dalam arti yang mungkin yang baik ya. Is it good for me? Yes. Yes. Is it good for you? Yes. Is it good for greater good? Yes. Maka pada saat itu dia berkontribusi kurang lebih hampir kira-kira sekitar 40%. Nah yang C kalau teman-teman tahu itu adalah condition of living. Itu lebih kepada kalau istilahnya orang bilang itu yang disebut dengan namanya posesi kita, apa yang kita punya hari ini, prestasi kita, apa yang kita lakukan hari ini, dan juga reputasi kita, apa kata orang tentang diri kita, itu ternyata kontribusinya hanya kurang lebih 6-12%. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita selama ini salah paham ketika beranggapan adalah bahwa kebahagiaan itu hanya didapat dari kalau seandainya kita punya posesi lebih banyak, punya prestasi lebih tinggi, atau bahkan punya reputasi yang lebih hebat lagi gitu. Tapi di dalam rumus ini dikatakan bahwa kontribusinya hanya cuma 6-12%. Kenapa? Karena tubuh manusia begitu cerdasnya, sehingga ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut, biasanya kita tetap masih merasa kosong. Nah hal itulah makanya kenapa kita bisa lihat di sini. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih teman-teman sekalian? Dengan segala kekurangan kita di folder C, di mana mungkin saya punya posesinya nggak banyak loh. Bahkan sekarang aja rumah masih ngontrak. Bahkan saya kadang-kadang mobil aja masih nyicil. Bahkan kadang-kadang misalnya tabungan aja mungkin seadanya dan sebagainya. Itu condition of living. Prestasi saya belum apa-apa, Mas Ade ini apa. Atau bahkan reputasi, kadang-kadang kemarin saya dibilang orang begini, akhirnya saya punya reputasi yang kurang baik dan sebagainya. Tapi apapun juga teman-teman sekalian, jangan pernah kecil hati karena itu hanya berkontribusi 6-12%. Nah selebihnya mindset, cara pandang kita, set point in our brain, dia berkontribusi 48%. Artinya apa? Yang saya katakan sama teman-teman, bagaimana cara pandang kita melihat diri kita, melihat hidup kita, melihat situasi, melihat dunia bahkan. Contoh misalnya orang bilang, dunia itu ibarat seperti apa? Seperti panggung sandiwara, munafik semua orang, nah, gitu ya. Tapi ada juga orang bilang, oh dunia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kehidupan, kesempatan, kita bisa diberikan banyak hal untuk bisa berbuat hal yang banyak. Jadi dunia itu ibarat seperti taman bunga, atau dunia itu ibarat seperti mungkin penuh dengan berbagai hal, mungkin kayak compassion, atau life is love, atau orang bilang, atau misalnya life is peace, atau apapun lah, silakan aja. Teman-teman bisa memandang hidup sebagai sebuah perjuangan, bisa memandang hidup sebagai sebuah tantangan, bisa memandang hidup sebagai sebuah peperangan gitu ya. Bisa focusing on what's missing, bisa focusing on what we have. Bisa focusing kepada what's wrong, bisa focusing on what's right. Nah, jadi set point in our brain memberikan kontribusi yang begitu besar. Jadi makanya kenapa ilmunya adalah tergantung bagaimana kita mengisi opsi cara pandang yang menguatkan hati yang ada di data dan informasi kepala kita, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, keputusan voluntary choices, keputusan sukarela yang teman-teman ambil, yang nanti akan mengarahkan kita pada sehat, mengarahkan kita pada sejahtera, mengarahkan kita pada mungkin kenyamanan dan sebagainya. Itu teman-teman sekali lagi tergantung daripada istilahnya
teman-teman bersedia gak mau melakukan hal tersebut? Tidak ada kata terlambat loh. Kadang-kadang kita mungkin bisa salah jalan sebelumnya. Tapi meskipun udah salah jalan, udah nyasar kemana-mana, kita bilang, ya udah deh kita balik yuk, kita kembali yuk, kita balik. Nah jadi poin saya di sini dari rumus happiness ini teman-teman sekalian, saya cuma mengatakan adalah bahwa ternyata kita ada kesempatan loh bisa untuk bahagia dengan menggunakan rumus ini. Semua orang punya kesempatan untuk bisa bahagia. Karena apa? Karena merubah cara pandang itu gratis, teman-teman. Mengambil sebuah keputusan yang lebih baik dari sebelumnya itu gratis gitu. Mungkin condition of living memang berat. Karena kita harus mungkin punya uang atau punya reputasi atau punya prestasi, itu perlu proses. Itu pun juga kan not bad kan teman-teman ya. Kalau boleh dibilang nggak hancur-hancur banget lah kita, ya gak? Nah jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau sampai kita sampai nggak bahagia dalam hidup itu kebangetan tuh teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita semua punya kesempatan untuk bisa lebih bahagia dari sebelumnya.